kami sebagai pendidik juga, ide yang cemerlang dan itu belum dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bisa jadi karena kehilafan atau Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum sekaligus dosen dan kaprodi di Magistra Ilmu Hukum Unma Banten. Proses pendidikan itu proses yang kita akan lakukan seumur hidup, karena keberlangsungan itu harus dijalani seumur hidup. Kuliah, sekolah, itu kita mau formal ataupun informal, intinya adalah kita semuanya adalah mahasiswa dan siswa yang namanya University of Life, Universitas Kehidupan. Tidak ada wisuda, tidak ada ijazah, namun terus-menerus ada ujian. Dan yang dilakukan oleh KDM itu hampir sama yang dilakukan oleh KFC. Kang Deddy Mulyadi dan Kang Firman Chandra itu sebenarnya pendidik. Kita sama-sama mendidik anak bangsa agar Indonesia itu lebih bermartabat, agar Indonesia bisa lebih baik dan memiliki etikabilitas dan intelektualitas. Itu goal Indonesia yang akan menjadi negara besar. Negara yang sebenarnya kalau historical kita tuh besar, cuma redup sekarang dengan adanya dimensi-dimensi sosial kemasyarakatan yang mengecil. Makanya KDM dan juga KFC itu lagi membuat sebuah gebrakan keluar dari konteks mainstream. Bagaimana cara mendidik anak bangsa? Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kita selanjutnya. Karena apa? Mereka generasi Z, Gen Z, ataupun generasi Alpha sekarang. Dan suatu saat mereka akan menjadi pemimpin kita semuanya. Nah, disitulah KDM melihat bahwa jangan sampai ada kesenjangan. Jangan sampai ada sebuah hal yang membuat anak bangsa ini runtuh sebelum Indonesia kuat. Kami sebagai pendidik, saya sebagai kaprodi, saya memiliki japung lektor pun itu sepakat setuju dengan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Karena ada anak yang memang harus dididik dengan formal dan ada anak bangsa yang harus dididik dengan informal. Barak militer itu bukan konteks hukuman. Barak itu adalah proses pengejawatan merubah karakter bangsa. Yang tadinya mungkin banyak preman, banyak pang, yang mungkin secara masa depan kurang baik, dididik untuk menjadi lebih baik, melewati sebuah tempat yang namanya barak sekolah kemasyarakatan, sekolah karakter. Jadi barak itu kalau saya boleh sampaikan itu adalah sekolah karakter bangsa. Bagaimana merubah karakter seseorang menjadi karakter yang lebih baik. Itu yang dilakukan oleh KDM. Saya setuju. Tapi Bang, terkait kontra yang saat ini lagi ramai juga sampai orang tua, salah satu orang tua murid ada yang melaporkan juga. Yeah. Nah itu Abang berarti gimana Bang? Katanya itu mengganggu mental anak, harusnya dikembalikan aja ke orang tua. Tapi dari kasus yang kita lihat, banyak yang tawuran justru malah sampai bunuh kawannya yang pihak lawan gitu Bang. Pola-pola yang dilakukan dengan sesuatu pola yang baru pasti banyak kritikan karena belum memiliki pemahaman yang sama. Kalau menurut saya jalankan saja, nanti lihat resultnya, hasilnya, itu yang paling penting. Jadi KDM ini menyiapkan sebuah fundamental kehidupan bagi anak-anak yang tidak patut menurut masyarakat tidak oke, itu dia akan meluruskan bahwa anak tuh sebenarnya semuanya hebat, tapi ada di tempat yang salah. Nah, KDM meluruskan
diluruskan di situ. Jadi Barak Militer adalah sekolah pendidikan karakter bangsa Indonesia. Nah, tapi kan sempat yang ada yang kontra ya Bang. Untuk yang pro-nya sendiri sampai viral, Kang Deddy ada yang malas mandi gitu, seperti apa Bang? Positif kah? Itu kalau menurut saya adalah sebuah efek domino, sebuah efek yang baik gitu loh, bahwa ada jargon gitu loh, bagi anak-anak yang nggak mandi, anak-anak yang nggak mau sekolah, anak-anak yang seneng jajan, anak-anak yang tidak nurut sama mama papanya. Pak Deddy datang loh, Pak Gubernur datang loh, itu sebenarnya sebuah jargon saja, tapi disitulah kekuatan filosofisnya. Artinya anak yang masih balita pun umur 5 tahun, di bawah 5 tahun, itu sudah memiliki kesepemahaman bahwa kalau gubernur datang, Anda itu akan dididik gitu. Jadi kalau menurut saya biarkan saja. Makanya sekarang lapor Pak Deddy, nah, gitu kan, itu luar biasa. Jadi lanjutkan, ada anggaran, nggak ada anggaran, saya pikir itu harus dilanjutkan. Karena proses mendidik anak itu sumber hidup, karena kita tuh menyiapkan bangsa dimulai dari anak-anak gitu. 20 tahun, 30 tahun lagi, semua pemimpin akan meninggal, mungkin. Nah, yang menggantikan siapa? Anak-anak yang usia 15 tahun sekarang, anak-anak yang usia 20 tahun. Itu yang menggantikan kita-kita semuanya. Jadi jangan patahkan harapan mereka, jangan patahkan semangat dan mimpi mereka untuk menjadi pemimpin kita selanjutnya. Gen Z dan Gen Alpha, semangat. Anda sudah memiliki pemimpin besar yang sudah menyiapkan fundamental jembatan agar Anda menjadi besar juga. Dukung ide-ide dari KDM, karena ide ini ide yang masuk akal menurut kami sebagai pendidik juga. Ide yang cemerlang dan itu belum dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bisa jadi karena kehilafan atau kesengajaan. Kang Deddy jangan patah arah. Kang Deddy bersama KFC, Kang Firman Chandra juga. Saya sebagai pendidik di sisi lain terharu. Kok bisa punya ide yang out of the box, ide yang kita nggak kepikiran gitu. Saya sebagai pendidik saja yang punya jantung lektor saja itu nggak kepikiran. Kami berterima kasih kepada KDM. Anda membuka mata batin semua pendidik bahwa pendidik adalah membuat karakter anak didiknya itu lebih baik, lebih hebat dibanding gurunya ataupun dosennya. Lanjutkan agar Indonesia lebih cerah, Indonesia lebih kuat, dan kita harus menjadi bangsa mandiri karena memang kita negara hebat, negara yang kuat. Kang Deddy, Gunung Padang, saya sepakat itu harus dibuka, harus dipugar, karena itu adalah membuka mata batin kita bahwa Sundaland, bahwa Gunung Padang itu adalah sejarah besar yang mungkin ditutup oleh pemimpin-pemimpin besar seluruh dunia. Kita negara hebat, karena Pulau Jawa adalah nyawa bagi semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kembali ke sejarah, kembali ke peradaban, kembali ke etikabilitas, Indonesia akan lebih hebat dibanding negara lain. Semangat kan ya? Bang, tapi setuju juga nggak sih Bang bahwasannya anak-anak yang nakal ini dimasukkan ke Barak Militer hanya berlangsung selama 2 pekan atau harus diperlama lagi atau seperti apa? Ini kan sebuah test case 2 pekan itu. Sebenarnya kalau mau dibuat sebuah gagasan kurikulum, kalau menurut saya sih jangan cuma 2 pekan. Betul-betul sekolahnya di sana. Misalnya anak SMP yang katakanlah nakal, SMP kelas 2, kelas 3. Nah di sana mata pelajarannya apa? Misalnya ada matematik, ada kewiraan atau PMP, ada Pancasila dan lain-lain. Yang tadinya belajar di sekolah formal, sekarang belajarnya di pendidikan militer. Gurunya sama, polanya sama, namun disiplinnya yang berbeda. Tadinya mungkin bangun jam 7, sekarang jam 4 sudah bangun. Dia beresin kamar sendiri, nyuci baju sendiri,
kemudian setelah itu tahajud bagi muslim, subuh, olahraga, makan pagi, mandi, baru sekolah. Lanjutkan terus agar apa? Kalau semakin lama itu akan merubah sebuah paradigma dan karakter anak. Kalau cuma 2 minggu itu seperti makan cabai saja, makan cabai pedas, habis makan cabai minum air putih selesai, rasa pedasnya hilang. Tapi kalau 1 tahun itu akan tertanam di kolbunya mereka bahwa mereka bukan karena hukuman, tapi itulah yang harus dijalani. Anak yang hebat harus menjalani disiplin yang ketat. Itu baru ada disiplin militer. Jadi di situ mereka pun siap untuk bisa menyamakan yang biasanya malas menjadi disiplin militer. Tentunya ada punishment dan ada reward, ada hukuman dan ada hadiah di situ. Itu tetap ada. Nah di sana semuanya dididik secara militer, bukan militer secara keseluruhannya, tapi pola militer dijalani. Mulai dari bangun pagi, merapikan, makan semuanya, sampai tidur kembali itu diatur semuanya. 1 tahun akan membuat Indonesia menjadi berbeda. Tapi Bang, Indonesia udah pantas belum sih Bang untuk menjalani program wajib militer sepadan dengan negara-negara luar sana? Kita ini terlambat sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pendidikan ala HDM itu harusnya 10 tahun yang lalu dijalani. Dengan 10 tahun yang lalu itu akan merubah humanisme karakter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang tadi mungkin bergantung ke negara lain, bergantung ke orang lain, kita punya kemandirian. Kita ini negara hebat. Apalagi bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa yang diakui dunia, bahasa yang menjadi bahasa internasional. Itu aja sudah bersyukur. Tinggal digali lagi potensi apa lagi selain bahasa. Kalau memang ternyata ada pendidikan karakter ala militer, jalani. Karena nanti akan membuat Indonesia 10 tahun kemudian kita happy gitu lah. Ada pemimpin yang punya karakter, bukan pemimpin yang planga-plongo, pemimpin yang nggak ngerti apa-apa, kemudian nanti korelasinya dengan kepalsuan norma, termasuk ijazah palsu. Indonesia itu negara hebat sepanjang etika, norma, dogma, kejujuran dijalani dari kecil. Itu yang paling penting. Jangan meniru-meniru hal-hal yang sifatnya pendidikan nggak penting. Pendidikan itu penting, itu loh fundamental. Kenapa negara lain, contoh di Taiwan, 80% penduduknya lulusan S3. Kenapa kita mayoritas lulusan SD? Padahal semua sumber daya alam ada di kita semua. Brunei itu hanya kekuatan sumber daya alamnya minyak dan gas, tapi bisa memberikan yang nganggur pun mungkin 15 juta sebelumnya. Kita ada emas, ada batu bara. Kenapa masih banyak pengangguran? Kenapa masih banyak orang hanya lulusan SD, bahkan putus sekolah, SD pun nggak lulus gitu. Padahal perintah konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kenapa banyak infrastruktur sekolah rusak? Kenapa masih ada bayar di sekolah? Kenapa tidak semuanya gratis? Yang sekolah harusnya dibayar, karena kita tuh kaya raya gitu. Kenapa uang kita, kekayaan kita hanya ada di keluarga itu saja? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila di Pancasila, sila kelima? Nah disitulah Kang Deddy membuka. Pasti namanya membuka sesuatu yang baik itu ada sebuah pertentangan. Orang yang sudah nyaman, kemudian ada dana hibah yang gampang didapatkan. Kang Deddy ubah semuanya, fokus di pendidikan dan infrastruktur. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Bahkan Papua sendiri, pemberontaknya itu menginginkan kalau KDM jadi presiden, dia menginginkan Papua nggak mungkin bisa kan begitu. Dari situ aja jelas ada pesan bahwa KDM punya plus point, punya value, punya sesuatu yang berbeda, dan itu tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lainnya atau calon presiden masa depan kita. KDM harus kita rawat, kita jaga agar tidak terkontaminasi dengan kenikmatan duniawi.
kita harus isolate KDM sekarang sampai kapanpun sama. Mungkin terakhir Bang, pesan untuk orang tua yang belum bisa menerima kebijakan yang berlangsung saat ini. Pertentangan pasti ada. Orang tua yang nggak menerima itu banyak di mana-mana. Hal yang baik itu pasti ada pro kontra itu pasti ada di mana-mana. Makanya pada saat kita punya ide yang baik, jalani saja. Nanti orang yang tidak mengerti yang tadinya kontra itu akan mengikuti. Pada saat resultnya, hasilnya, anaknya lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi bagi orang tua yang tidak sepakat, kami memahami. KDM pasti memahami juga. Namun, yakini para orang tua bahwa tujuan pendidikan dan dibawa ke barak militer itu justru Anda akan bersyukur nantinya. Anda akan memiliki emas-emas dalam keluarga, intan-intan dalam keluarga. Mereka akan disiplin, patuh, dan menjadi generasi yang hebat di keluarga Anda. Yakini itu.